Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025. Pondok Pesantren Bina Madani Putra Bogor. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام 922 Hari lahirnya Pondasi Pendidikan Nasional. Pertama kalinya lembaga pendidikan didirikan oleh rakyat pribumi, berikan akses belajar tanpa diskriminasi ras, kasta atau status ekonomi. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Akan tetapi kalimat tersebut kini hanya menjadi sebuah kisah, sebuah cerita yang pernah terjadi dengan perjuangan tumpah darah. Taman Siswa adalah salah satu contoh ketika dihianatinya sebuah sejarah. Para pahlawan yang telah rela korbankan diri bukan hanya dengan senjata api tapi juga sabak dan grip. 80 tahun bangsa ini berdiri, 8 dasawarsa, 10 windu umur tanah air ini. Tapi meski begitu pendidikan di negeri ini belum lagi benar-benar matang. 280 juta penduduknya, 17.000 pulau, hanya 1/1000 yang miliki minat baca. Rendah. Bobroknya sistem pendidikan di negeri ini, kurikulum yang datang silih berganti, dibantu dengan 1.300 kali kasus korupsi. Ingat, kehidupan seseorang dimulai dari bangku sekolahnya. Rusak sejak dini hanya akan hancurkan masa depannya nanti. Pemerintah seharusnya paham betul soal ini. Tegakkan keadilan bukan hanya untuk rakyat kelas atas, tapi juga mereka dengan ekonomi terbatas. Delegasi Indonesia tidak lagi seperti dulu. Haji Agus Salim, seorang terdidik dari Tanah Gadang, cerdas sejak kecil, kuasai 7 bahasa asing. Coba bandingkan dengan yang sekarang, kebodohan dan keserakahan telah menjadi sebuah alasan. Dan lihatlah hasilnya tarif Trump. Mereka sibuk dengan sebuah ijazah yang disembunyikan atas nama privasi, hingga lupa identitas 280 juta rakyatnya dibeberkan pada bangsa luar yang penuh ambisi. Ingatlah mereka para pahlawan negeri ini. Bapak Pendidikan Nasional Raden Mas Suwardi Surjaningrat Ki Hajar Dewantara pernah menjadi wartawan dan aktivis politik, lalu dibuang kompeni karena tulisannya yang mengkritik. Raden Ajeng Kartini perjuangkan hak-hak perempuan untuk mengenyam pendidikan. Tuliskan surat-surat pada dunia luar untuk kritisi ketidakadilan. Dirikan sekolah untuk perempuan pribumi di Rembang. Maka habis gelap terbitlah terang. Bahrudin Yusuf Habibi, lambang kecerdasan orang Indonesia, wariskan N250 Gatot Kaca, pesawat turboprop pertama buatan tanah Nusantara. Muhammad Darwis Ahmad Dahlan, ulama besar dari Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah dengan lebih dari 170 perguruan tinggi, 5.000 madrasah dan hampir 400 pusat kesehatan. Jadikannya ormas Islam terbesar sepanjang sejarah. Ketahuilah, kehormatan sejarah ini tak dapat ditulis kecuali oleh 2 warna. Hitam, tinta para ulama, atau merah, darah para syuhada. Maka atas seluruh jasa kepahlawananmu beta hormat pada Sang Saka, Garuda, Suhada yang telah rela korbankan nyawanya, juga sang pahlawan tanpa tanda jasa yang hidup mau yang berpulang. Merah putih di dada. Wahai para guru, rencana akan kehadiranmu akan selalu amerta di dalam sanubari. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق